Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa sebentar lagi kita akan menemui yang namanya bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka sebagai umat Islam yang dipertemukan di bulan Ramadan ini ada persiapan-persiapan. Di bulan Sya'ban adalah bulan menanam. Menanam apa? Menanam amalan, memperbanyak zikir, memperbanyak kebaikan-kebaikan ketika datang Ramadan nanti panen. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan panen yang sangat membahagiakan ketika kita nanti pulang ke rahmatullah Subhanahu wa taala, maka kita perlu untuk senantiasa mendidik diri kita agar kita senantiasa di dalam kehidupan ini, umur kita, sehat kita, ada manfaat dunia dan akhirat. Semoga termasuk kita, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang keutamaan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An Salama radhiyallahu an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sya'bana faqala ya ayyuhan nas qad atakum syahru azim." Yang artinya dari Salman radhiyallahu an meriwayatkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari akhir bulan Sya'ban beliau berkhutbah. Apa isi khutbah baginda Nabi Muhammad SAW? Rasulullah berkhutbah, wahai manusia, kini dekat kepadamu satu bulan yang agung. Jadi kita ini sudah mendekati bulan yang agung, kata Nabi. Bulan yang sangat penuh dengan berkah, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Inilah bulan yang Allah tetapkan puasa di siang harinya sebagai fardu dan salat tarawih di malam harinya sebagai sunnah. Barang siapa ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan suatu amalan sunnah, maka pahalanya seolah-olah melakukan amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah di bulan Ramadan, pahalanya dihitung seperti melaksanakan ibadah yang wajib, dilipat gandakan 70 kali. Itu kalau di dalam bulan Ramadan. Maka sebagaimana khutbah ini yang disampaikan baginda Nabi, kalau bulan Ramadan perbanyak sholat sunnah. Jadi perbanyak sholat sunnah. Kalau kuat ya sampai subuh, kalau tidak kuat ikuti sholat taraweh yang jumlahnya 20. Kalau kurang dari 20 bagaimana? Enggak apa-apa, itu bukan sholat taraweh tapi sholat malam. Jadi niatnya ya sholat malam. Kalau sholat tarawih itu adalah 20. Karena sholat 20 ini yang membuat Umar bin Khattab namanya tarawih itu istirahat. Setiap 4 rakaat istirahat, ngopi, makan, dilanjutkan lagi. Itu zaman-zaman dulu. Maka paling cocok untuk diamalkan, karena Ramadan adalah bulan 1000 sujud. Kalau panjenengan sholatnya 20 rakaat, otomatis 1200 sujud. Maka sudah memenuhi hak panjenengan mulai maghrib sampai isya istiqomah
melaksanakan sholat berjamaah di masjid sampai awal hingga akhir di bulan Ramadan, maka panjenengan sudah dihitung seperti mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Jadi kalau panjenengan nggak bisa sholat malam, mungkin capek, kesel, supaya jenengan dapat jaminan Lailatul Qadar mulai awal puasa sampai akhir puasa, sholat maghrib dan isya senantiasa berjamaah di masjid, itu sudah mendapatkan derajat seperti mendapatkan Lailatul Qadar. Dan barang siapa melakukan amalan fardu pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan, maka dia akan dibalas dengan pahala seolah-olah telah melakukan amalan 70 kali amalan fardu pada bulan yang lain. Jadi kalau bulan Ramadan itu panjenengan sholat 1 kali dihitung seperti sholat 70 kali pahalanya. Itu di bulan Ramadan. Maka Nabi katakan perbanyak sholat sunnah agar panjenengan umurnya sedikit, tapi nanti kalau sudah pulang ke rahmatullah, hitungan amalannya ribuan tahun melebihi orang-orang dulu yang umurnya ribuan tahun. Ini yang dikatakan Nabi ketika di bulan Sya'ban khutbahnya seperti ini. Inilah bulan kesabaran dan bulan ganjaran. Bagi kesabaran yang sejati adalah surga. Jadi kalau kita ini di bulan Ramadan sabar mengamalkan amalan yang seperti disampaikan baginda Nabi ini, orang yang sabar senantiasa banyak zikir, banyak sholat di bulan Ramadan, dengan kesabarannya itu Allah katakan itulah ganjaran sejati, itulah kesabaran sejati, dengan diberi surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di sana tidak ada susah lagi, tidak ada penderitaan lagi, isinya gembira tanpa bekerja, baru batin saja apa yang kita batin sudah ada di depan kita. Itulah surga. Beda dengan dunia ini hadirin, kita harus susah payah, kerja keras baru mendapatkan. Tetapi kita dengan duduk seperti ini, inilah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mau belajar berarti dia berjalan dituntun menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang kalau paham tentang kehidupan akhirat, setiap ada ayat-ayat Allah dibacakan, hadis Nabi dibacakan, mereka gembira. Kenapa? Karena Allah jamin dibimbing dituntun menuju jalan surga. Bagi orang yang tidak ada fikir akhirat, maka tidak terkesan sedikit pun. Duduk hanya 1 menit 2 menit itu rasanya berat. Tetapi kalau kita ingat kehidupan akhirat, ingat surga, maka tidak ada yang berat untuk mengamalkan perintah Allah, yaitu ikra, kita belajar. Jadi perintah belajar ini sudah ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran. Inilah rezeki orang-orang beriman ditambah. Jadi orang yang senantiasa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, rezekinya ditambah oleh Allah. Barang siapa memberi makan untuk berbuka kepada orang-orang yang berpuasa, maka kepadanya dibalas dengan keampunan terhadap dosa-dosa dan dibebaskan dari api neraka jahanam, dan dia juga memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berpuasa tadi, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau kita ini di bulan puasa memberi makan kepada orang berpuasa, Nabi berpidato, sama pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Kemudian para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, tidak semua orang di antara kami mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berpuasa.
Untuk saya ini orang yang tidak punya apa-apa ini, apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah akan mengaruniakan balasan ini kepada seorang yang memberi berbuka, walaupun hanya sebutir kurma ataupun seteguk air. Walaupun hanya seteguk air itu dapat pahala yang sama. Maka ketika bulan Ramadan kita siapkan nasi entah 1 bungkus di masjid, kita antar ke musola, maka rezekinya akan bertambah, rezekinya akan berkah. Inilah yang disampaikan baginda Nabi. Maka bulan panen yang seperti dikatakan di awal tadi, kita harus panen, betul-betul panen, karena kita tidak bisa menjamin bisa bertemu bulan Ramadan lagi apa tidak. Maka mumpung kita ini bisa bertemu di bulan Ramadan, kita gunakan sebaik-baiknya. Kalaupun kita punya banyak harta, maka khidmat orang-orang di masjid itu untuk orang-orang yang baca Quran, maka seluruh orang yang makan itu amalnya akan menjadi milik kita. Dan harta kita berkah dan rezekinya semakin banyak, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pidatonya panjang, kita lanjutkan besok supaya kita sedikit-sedikit bisa memahami, tidak hanya didengar tapi kita berdoa supaya bisa mengamalkan insya Allah. Jadi kalau kita punya harta, kita banyak-banyak untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Demikian jamaah, mudah-mudahan sedikit keterangan daripada pidato Rasulullah SAW tentang keutamaan Ramadan ini bisa kita fahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu mari kita tutup dengan doa kafar majelis agar Allah pahamkan kepada kita dan bisa mudah untuk mengamalkannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim.